Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel saya, Kiara Madiana. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai metode harga pokok activity based costing. Kalau di video sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu metode harga pokok full costing dan variable costing. Kali ini adalah activity based costing. Apa perbedaannya? Mari kita simak. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa diharapkan dapat bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan bab 10 ini. Mahasiswa dapat memahami konsep metode harga pokok produksi berdasarkan activity based costing secara terstruktur, dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menyusun laporan harga pokok produksi berdasarkan activity based costing pada kasus di perusahaan manufaktur. Jadi nanti terakhir kita bisa menghitung berapa sih harga pokok produksinya kalau kita menggunakan metode activity based costing. Nah, penentuan harga pokok produksi ya tadi sudah disampaikan. Ada 3 sebetulnya. Ada full costing, variable costing, activity based costing. Kalau full costing dan variable costing itu bisa dilihat di video sebelumnya. Kali ini kita fokus di metode activity based costing. Nah, pada metode harga pokok activity based costing ya, atau kita kenal sebagai ABC ya. Di sini ada 2 pendekatan. Jadi pendekatan berbasis unit atau konvensional atau tradisional, dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aktivitas ya, atau activity based costing. Nah, jadi kalau yang tradisional itu biaya pemicunya adalah ada pada aktivitas level unit. Ya. Tapi kalau yang pendekatan aktivitas ya, atau ABC ini adalah biaya pemicunya pada penelusuran kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Jadi fokusnya pada aktivitas perusahaannya apa saja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini definisi dari metode harga pokok based costing, activity based costing di sini adalah suatu sistem akumulasi biaya. Jadi sistem bagaimana kita mengakumulasi biaya-biaya yang ada pada proses produksi dan bagaimana pembebanan biaya ke produknya dengan menggunakan berbagai cost driver. Nah, cost driver ini tadi yang biaya pemicunya yang dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas produk. Intinya adalah gimana caranya kita bisa tahu biaya produksi dengan cara menelusuri di aktivitas-aktivitas pada proses produksi. Nah, identifikasi biaya aktivitas dan kemudian ke produk merupakan langkah penyusunan sistem activity based costing. Nah, ini menurut Hansen Mowan 2012. Nah, kalau menurut Mulyadi 2012, ya, di sini menyatakan bahwa activity based costing adalah sistem informasi. Nah, jadi ada suatu sistem tersendiri untuk menghitung harga pokok ABC yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas-aktivitas untuk memungkinkan perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitasnya. Nah, jadi karena aktivitas perusahaan itu sangat banyak, maka dibutuhkan satu sistem. Nah, ini yang dinamakan sistem penelusuran aktivitas, ya, penelusuran biaya kepada aktivitas. Ya, ini menggunakan metode harga pokok ABC. Nah, perbedaan metode harga pokok ABC dan konvensional atau tradisional, nah, bisa dilihat dari tujuannya. Nah, tujuan, lingkup, fokus, periode, dan teknologi yang digunakan. Kalau tujuannya, yang tradisional itu tujuannya adalah tingkat persediaan. Ya, fokus pada tingkat persediaan. Kalau yang ABC, activity based costing, itu tujuannya adalah pembebanan biaya produksi. Nah, dari lingkupnya sendiri, metode konvensional itu lingkupnya adalah tahap-tahap produksi, tapi kalau ABC, lingkupnya adalah tahap
desain, produksi, dan pengembangan atas aktivitas-aktivitas produksinya. Yang ketiga adalah fokus. Fokusnya tradisional di sini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tapi kalau ABC di sini fokusnya adalah biaya overhead. Ya. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas perusahaan yang sangat banyak itu justru lebih banyak pada kegiatan di luar produksi, ya, kegiatan penunjangnya. Gitu. Maka kalau kegiatan penunjang itu biayanya masuk pada biaya overhead. Dan bagaimana ketika menggunakan ABC itu membebankan biaya BOP itu. Periodenya untuk tradisional periode akuntansi, jadi perhitungannya sesuai dengan periode akuntansi. Mau per bulan, per tahun, gitu ya. Tapi kalau ABC itu periodenya daur hidup produk. Jadi setiap produksi itu berjalan. Kalau produksi sudah selesai, dihitung. Nah, produksi lagi selesai, dihitung, gitu ya. Kemudian teknologi yang digunakan, kalau tradisional itu manual, kalau ABC itu komputerisasi. Nah, tujuan dan manfaat dari metode harga pokok ABC ya intinya adalah tujuannya untuk mengalokasikan biaya-biaya produksi berdasarkan aktivitas. Dah itu. Jadi aktivitas yang banyak, kemudian bagaimana caranya akuntan itu bisa mengalokasikan biaya-biaya produksinya. Nah, aktivitas aktivitas ini ya fokus pada biaya akuntansi manajemen yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusi, ya, atau menunjang produknya. Untuk manfaat bisa dilihat ya di sini. Nah, proses alokasi biaya sekarang. Jadi timbul pertanyaan, perusahaan apa saja sih yang bisa menggunakan metode harga pokok ABC? Ya, perusahaan-perusahaan yang cukup modalnya, perusahaan yang memiliki diversifikasi produk, spesifikasi produk. Kemudian yang menggunakan fasilitas yang sama antar proses produksi, dan kemudian perusahaan yang setiap produknya memiliki proses produksi yang berbeda. Itu untuk syarat perusahaan yang bisa menggunakan metode harga pokok ABC. Nah, kalau proses alokasi biayanya, nah, di sini ada tahapan proses alokasi biaya. Yang pertama, mengelompokkan aktivitas yang beragam menjadi satu. Jadi, aktivitas itu kan beragam. Nah, dikelompokkan mana yang masuk pada bahan baku, mana yang masuk pada tenaga kerja, mana yang masuk pada BOP ya. Aktivitas ini dikelompokkan, menentukan cost driver yang tetap. Nah, cost driver itu apa? Cost driver itu acuan, patokan, standar. Kalau memproduksi, misalkan, kalau memproduksi suatu meja, satu set meja, dibutuhkan kayunya berapa? Sehingga kalau mau memproduksi 1000 set, nah itu akan tahu biayanya berapa. Driver sumber daya itu bisa dalam bentuk meter, jumlah tenaga kerja, setup mesin, dan mesin, luas gedung, tergantung pada biaya-biayanya, satuan-satuannya. Nah, kalau meja berarti ya per batang kayu misalkan. Kalau membuat kue berarti ya per kilo terigu kayak gitu. Jadi satuan-satuannya ya tergantung pada kebutuhan bahan bakunya masing-masing atau jamnya masing-masing. Menggabungkan biaya aktivitas yang dikelompokkan, ya, dan menghitung tarif BOP. Karena ABC itu tadi fokusnya pada BOP ya. Nah, aktivitas-aktivitas ya yang dilakukan pada metode harga pokok ABC itu berlevel. Ada aktivitas level unit, ya, contohnya tenaga kerja langsung dan jam mesin. Kemudian ada aktivitas level batch, ya, biaya aktivitas setup, biaya penjadwalan produksi, contohnya. Kemudian aktivitas di level produk, contohnya aktivitas desain dan pengembangan produk, dan aktivitas di level fasilitas. Nah, ini biasanya lebih kepada penerangan pabrik, ya, maintenance, depresiasi, kebersihan, yang sifatnya adalah membantu lingkungan, ya,
kebersihan di luar proses produksi, tapi tujuannya adalah mendukung suatu kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini cost driver yang dimaksud ya tadi. Cost driver itu adalah pemicu biaya. Jadi faktor yang menyebabkan biaya aktivitas berubah. Ini intinya adalah ini ukuran, itu aja deh. Ukuran atau standarnya kalau mau buat satu unit produk itu dibutuhkan berapa. Intinya itu ya. Bisa dilihat langkah-langkahnya. Nah, kita akan langsung masuk aja nanti ya. Intinya langkah-langkahnya ini. Identifikasi biaya sumber daya dan aktivitas, alokasi biaya ke dalam objek biaya, dan alokasi biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Nah, ini rumusnya. Boleh di screenshot, ya, boleh di pause. Kita langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus pada PT Fast Food. Ya. PT Fast Food membuat dua jenis produk yang diberi kode KF dan FC. Kemudian taksiran biayanya, ya, biayanya di sini diketahui nih ada KF, FC, unit yang diproduksi KF 10.000 unit, FC 20.000 unit. Jam tenaga kerja langsung, ya, jadi kalau mau memproduksi satu unit butuh berapa jam untuk memproduksi. Nah, 4 jam untuk KF, 2 jam untuk FC. Jam kerja mesin. Nah, jadi kalau memproduksi satu unit butuh mesin nih. Nah, butuh berapa jam mesin, mesinnya itu bisa beroperasi berapa jam untuk memproduksi satu unit produk gitu ya. Jadi jam kerja mesinnya KF 2 jam, FC 4 jam. Kemudian kebutuhan bahan per unitnya KF 2 kilo, FC 1 kilo. Harga bahan bakunya 20.000 untuk KF, 10.000 untuk FC. Upah tenaga kerja langsung per jamnya. Jadi kalau mengerjakan satu unit, tenaga kerjanya dikasih upah satu unitnya 5.000. Nah, gitu ya. Itu sudah taksiran biayanya. Terus yang bawah itu biaya overhead atau kelompok-kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas cost drivernya. Nah, jadi ini adalah biaya-biaya overhead, kelompok aktivitasnya tenaga listrik, pemeliharaan, penanganan material, infeksi. Nah, itu biayanya gitu ya. Dan ada satuan. Nah, di sini hitunglah biaya produksi kalau pakai tradisional dan ABC. Sekarang kita coba yang tradisional dulu. Ini perhitungannya. Nah, jadi tadi kalau tradisional itu caranya hitung dulu bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, overhead pabriknya berapa, baru ditambah. Caranya gitu ya. Nah, pertama biaya bahan baku. Nah, cara gimana sih? Dikalikan aja kebutuhan produknya dikalikan harganya. Nah, bahan baku dulu. Nah, ini dari mana? Bahan baku itu dari kebutuhan bahan baku per produknya dikali dengan harganya. Ya. Tuh, saya tandai kuning di situ. Terus yang biaya tenaga kerja langsung gimana? Nah, biaya tenaga kerja langsung gampang. Itu dari jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jamnya. Ya. Terus yang BOP-nya, nah, BOP-nya dari mana itu? Ya dari jam kerja juga. Nah, BOP-nya itu yang 4 jam KF, 2 jam FC itu dari jam tenaga kerja langsung. Dikali, karena ini BOP, maka pengalinya adalah tarif BOP. Nah, tarif BOP gimana caranya nih? Nah, 200 juta ya dari total BOP dibagi 80.000 JKL sama dengan 2.500 JKL. Ini 2.500. Nah, 200 juta dari total BOP, 80.000 dari JKL. Gimana cara menghitung 80.000? Penjumlahan antara unit yang diproduksi dikali jam tenaga kerja langsung. Dijumlah. Jadi yang KF itu, KF jumlah produksinya 10.000 dikali jam tenaga kerjanya 4. Nah, 40.000 ditambah FC 20.000 dikali 2, 40.000. 40.000 ditambah 40.000, 80.000. Mudah ya. Setelah seperti ini gimana? Ya, disimpulkan bahwa setiap produksi biaya bahan bakunya
Ini ya. Kemudian BTKL mana? Ini. Ya. BOP mana? Ini. Ditambahkan BBB, BTKL, BOP. Nah, maka HPP-nya per produk berapa? Ini. KF 70.000, FC 25.000. Mudah ya, untuk tradisional. Sekarang yang metode ABC. Metode ABC, nah kita lihat di sini. Nah, beda. Bedanya kalau tradisional tadi menghitung biaya-biaya produksinya dulu, kalau ini menghitung BOP-nya dulu. Nah, gimana caranya? Ya, tadi kelompok aktivitasnya dituliskan. Nah, ini kelompok aktivitas. Kemudian, apalagi informasi di situ? Pemicu biaya aktivitas. Kalau tenaga listrik kan berarti butuhnya tenaga manusia juga ya. Jadi pengalihnya adalah atau pembaginya adalah 80.000 tarif BOP tadi ya, tarif BOP-nya. Dari mana? Ya dari pengalian antara unit yang diproduksi dikali jam tenaga kerja langsung ditambah. Terus yang pemeliharaan dari mana? Dari unit yang diproduksi dikali dengan jam kerja mesin. Nah, ini yang dimaksud adalah pemeliharaan mesin. Dari mana tahunya, Bu? Nah, ini dari pemicu biaya aktivitasnya. Lihat di situ. Ya. Pemicu biaya aktivitas, itu yang sebelah kiri bawah, pemeliharaan itu satunya jam kerja mesin, berarti dikalikannya dengan jam kerja mesin per unit produk. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penanganan material. Nah, 40.000 bahan dari mana? Nah, dilihat dari pemicu biaya aktivitasnya di situ. Pemicu biaya aktivitasnya itu dari banyaknya bahan. Berarti pengalinya adalah kebutuhan bahan 2 kilo untuk KF dan 1 kilo untuk FC. Ya, jadi kalau untuk KF itu 10.000 unit produksinya dikali 2, kemudian untuk FC 20.000 dikali 1. Nah, total 40.000 banyak bahan. Gitu ya. Kemudian yang infeksi. Nah, infeksi itu 30.000 unit produksi. Nah, 30.000 unit produksi dari mana? Ya dari total unit produksinya. Ya, itu saya tandai biru-biru. Infeksi unit produksi ya kan KF 10.000, FC 20.000, dijumlahkan aja. Ya, dijumlahkan aja jadi 30.000 ya. Nah, kalau sudah dapat pemicu biaya aktivitas masing-masing, maka tinggal dibagi saja antara biaya aktivitas dibagi dengan pemicu biaya aktivitasnya. Tinggal dibagi ketemu tarif persatuan. Kemudian dari tarif persatuan nanti bisa dikalikan dengan apa? Dengan nih sudah saya tandai warnanya masing-masing sama. Nah, tenaga listrik 500 per JKL dikali dengan jam tenaga kerja langsung. Kemudian kalau yang pemeliharaan gimana? 700 JKM dikali dengan jam kerja mesin per unit produk. Nah, ini oren sama oren. Penanganan material gimana? 1.500 per kilo dikali kebutuhan bahan bakunya. Kemudian untuk yang infeksi bagaimana? Nah, 1.000 unit ini dari 30 juta biaya aktivitas infeksi dibagi dengan pemicu biaya aktivitas 30.000. 30 juta dibagi 30.000 unit. Nah, infeksinya persatuan kegiatan infeksi adalah 1.000 unit. Kalau sudah tinggal dikalikan, ya, kalikan kemudian ketemu alokasi biaya per produknya. Nah, ketemu alokasi biaya per produknya dijumlahkan. Nah, ini BOP untuk KF 7.400, FC 6.300. Jadi ke kelompok aktivitas-aktivitas ini dijumlahkan karena fokus ABC ini ada pada biaya overhead pabrik. Nah, kalau sudah disimpulkan. Nah, disimpulkannya gimana, Bu? Ya disimpulkan tadi seperti tradisional tadi. BOP-nya, BBB-nya berapa, BTKL-nya berapa, BOP-nya berapa. Nah, bahan bakunya tadi.
bahan bakunya dari mana? Ya, yang tadi tradisional itu kan sudah. Nah, dari 40.000 untuk KF, FC-nya 10.000. Nah, tenaga kerja langsungnya berapa? KF 20.000, FC 10.000. BOP-nya berapa? Yang berubah adalah di BOP-nya. Ya, untuk KF 7.400, FC 6.300 di total. Maka HPP per unit ketika menggunakan metode harga pokok ABC, ya KF 67.400, FC 26.300. Mudah ya. Nah, ini kesimpulan. Jadi perbedaan menghitung metode harga pokok ABC dan tradisional itu ada pada biaya overhead pabriknya. Ya. BBB dan BTKL sama. Nah, tapi yang berbeda adalah biaya overhead pabrik, gitu ya. Mungkin itu ya mengenai metode harga pokok ABC. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.